Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helma Diah Lestari. Saya selaku moderator sekaligus pemateri terakhir dari kelompok kami. Berikut merupakan materi yang akan kami sampaikan, yaitu demokrasi dalam koperasi. Dan demikian adalah nama-nama anggota dari kelompok kami. Yaitu yang pertama ada saya sendiri, Helma Diah Lestari sebagai moderator. Yang kedua ada Helmi Diah Lestari sebagai pemateri pertama. Dan yang ketiga ada Muhammad Hasyim Marsudi sebagai pemateri kedua. Baik, tanpa berlama-lama, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai dari pemateri pertama. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi. Demokrasi secara harfiah berarti pemerintahan yang dilakukan dengan menjadikan rakyat atau demos sebagai pemegang kekuasaan atau kratos tertinggi. Dalam arti secara formal, demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Dan apakah koperasi disebut demokrasi? Pengelola koperasi dilakukan secara demokratis. Prinsip ini mengandung makna bahwa pengelola koperasi harus didasarkan atas kehendak anggota yang ditetapkan melalui rapat anggota. Kemudian dilakukan oleh anggota melalui pengurus dan ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan anggota. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kita yang kedua, yaitu Muhammad Hasyim Marsudi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya, moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang demokrasi dalam koperasi. Koperasi merupakan salah satu organisasi demokratis yang dikendalikan sepenuhnya oleh para anggota. Sebagaimana International Labour Organization mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan orang yang biasanya dengan tujuan tertentu yang bergabung secara sukarela untuk meningkatkan taraf ekonomi melalui pembentukan suatu organisasi bisnis yang dikelola demokratis, menyumbang kontribusi adil atau modal yang ditetapkan dan menerima bagian yang adil atas resiko dan manfaat. Selebihnya terima kasih, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, materi terakhir akan saya sampaikan sendiri, yaitu proses dalam demokrasi koperasi. Pandangan disampaikan oleh Muhammad Hatta, yaitu setiap orang dapat diterima sebagai anggota koperasi tanpa peduli perbedaan paham politik ataupun kepercayaan. Kemudian, saling menghargai setiap keputusan atau perbedaan pandangan di tengah heterogenitas anggota koperasi. Setiap anggota dapat bersuara dalam rapat berkala koperasi. Dan yang terakhir, setiap anggota memiliki hak suara yang sama dengan konsep sama rata, sama rasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.